Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini ada servisan mesin inverter las TIG ya. Ini mesin inverter las MMA TIG. Jadi ini untuk TIG, dia khusus untuk las TIG ya, pakai argon. Di sini ada konektor untuk switch on off di handle stang las TIG-nya. Ketika ini tidak di on kan, maka output stang las di sini nggak akan keluar tegangan. Kerusakan dari mesin las TIG ini ya, Focus mereknya apa ini? Focus ya, Focus apa Rocus sih, Focus Gitau 200 ampere. Kerusakannya kadang-kadang api kecil atau kadang-kadang api tidak keluar ya. Ini sudah pernah dicoba diperbaiki sendiri kata yang punya, tapi belum berhasil karena di sini IC BBM belum diganti ya. Untuk kerusakan api kecil atau api kadang-kadang tidak keluar, langsung aja kita coba ganti ya untuk IC BBM-nya. Ini IC BBM-nya digunakan KA3525 seperti biasanya, dan op-amp-nya juga sama seperti mesin inverter las MMA, menggunakan CATX40 sebagai op-amp feedback pembacaan arus dan pembacaan di RSAN-nya, serta BWM utamanya menggunakan SG3525 atau KA3525. Ini untuk PCB atas sebenarnya sama seperti inverter las MMA biasanya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini teman-teman ya. Ini saya lepas dulu probe osiloskopnya biar nggak mengganggu pandangan ya. Nah, ini sebelumnya mesin las ini membawa apa ya, kayak ya sedikit musibah ya. Tester saya jebol karena mesin las ini. Ini tester yang biasa saya gunakan. Lihat tester ini harganya lumayan ya, 600 ribuan ya. Buat saya harga segitu cukup mahal, maksudnya lumayan, karena ya itu hasil kerja sendiri. Dan ini testernya jebol, udah rusak, nggak bisa dipakai. Lihat, udah error, udah nggak bisa dipakai lur, benar-benar error ini gara-gara mesin las ini. Jadi ceritanya itu multimeter ini probe-nya kena ini ya. Pas saya pertama kali bongkar, jadi ini udah saya bongkar tapi belum saya apa-apakan, itu kena splet sini ya, kena splet atau kena apa ya, kayak jumper ke sini probe-nya, terus nyamber ke probe multimeternya ini teman, yang warna merah sama ground nyambernya. Ini kan tegangan di outputnya sini untuk mesin las TIG kan tegangannya tinggi teman ya, nggak cuma tegangan dari output sini saja, output dioda ultrafast dan output trafo final. Jadi tegangannya nggak cuma nggak cuma sekitar 50-80 volt, tapi di sini tinggi karena ada high voltage-nya, ada trafo HV-nya. Sini ada trafo flyback ya, ini FBT untuk tegangan tingginya atau high voltage-nya untuk nyalakan busur api dari argonnya itu temen ya, dari apa itu tungsten ya, tungsten apa tungsten itu, tungsten untuk argonnya itu temen ya, tegangannya kan tinggi itu. Jadi nyeplet ke sini, nyeplet ke multimeter, wah langsung jebol multimeter saya, nggak bisa dipakai ya, agak resiko temen ya mesin nyarpis mesin las TIG seperti ini. Oke, langsung aja kita cek dulu. Pertama ini saya gunakan multimeter cadangan yang kecil ini ya, nanti insya Allah kalau ada rezeki beli lagi yang lebih bagus temen ya. Ini nggak seakurat yang itu, nggak seakurat yang hitam itu temen, yang bisa saya gunakan untuk pengetesan saat servis temen ya. Oke, saya pasang di tripod dulu. Untuk basicnya mesin las TIG itu sama seperti inverter las MMA biasa. Di bagian atas BWM yang digunakan ya mirip dan bahkan sama, cuma berbeda di bagian outputnya saja. Outputnya itu ada rangkaian high voltage-nya dan ada regulator sendiri untuk high voltage ya. Secara prinsip kerjanya sama teman. Di sini BWM yang digunakan juga sama, 3525 SG3525, dan op-amp-nya CATX40. Power supply sama-sama 24 volt, 25 ataupun 28 volt. Di sini power supply yang digunakan, kita cek ya, di sini soket 3 ini untuk supply ke bagian bawah, bagian relay softar, relay on off untuk solenoid valve ya, valve solenoid. Sini tegangannya 25,9 volt, aman tegangan suplainya.
Dan regulator di sini ada satu lagi untuk 12 volt ya. Kita cek langsung di kaki nomor 7. Kaki nomor 7. Ya, kaki nomor 7 3140 itu tegangannya 12 volt, ataupun di kaki nomor 15 IC KA3525. Di sini ya, ini. Nah, ini regulatornya 7812 untuk step down ke 12 volt menghidupkan IC PWM, dan transistor regulator S8050 dan S8550. Kita cek 12 voltnya. 12 volt aman, 12 volt stabil. Cuma di sini untuk PWM-nya kadang-kadang tidak keluar tegangannya atau frekuensinya kadang-kadang tidak stabil seperti itu. Kita coba tes dulu pakai osiloskop ya untuk bagian driver outputnya. Tegangan supply aman. Sekarang kita cek di tegangan driver MOSFET-nya. MOSFET driver di sini sama persis teman untuk PCB atas ya, PCB PWM, power supply, dan PCB MOSFET final, power MOSFET final ini trafo GDT sama 16:8. Terus ini Zener nyetrum Zener 2,7 atau 5 volt. Nanti kita cek ya tegangan gate-nya setelah diganti IC PWM. Resistor snubber sama 47 ohm 5 watt, dan ini menggunakan MOSFET juga. MOSFET-nya ada 6 biji per kanan kiri, berarti ada 12 ya. Kapasitor output Milar ada 3, 475, 200 volt atau 250 volt atau 400 volt, sama-sama, cuma beda di outputnya saja teman. Nanti mungkin di video selanjutnya kalau saya sudah longgar, sudah kerjaannya udah nggak antri banyak, akan saya buatkan video pembahasan tentang mesin las stick dan MIG ya. Khusus stick di sini ada lilitan, copot kan. Ada lilitan untuk bagian high voltage teman. Ini ya. Ada tembaga high voltage di sini. Ini tegangannya tinggi ini, positif. Ini masuk ke ground ya. Masuk ke groundnya ini. Ini yang ada selang argonnya, selang gasnya. Dan di bagian bawah itu high voltage-nya, teman. Regulator power supply untuk high voltage-nya. Ada banyak kapasitor Milar dan kapasitor keramik di situ. Milar ya. Ini warna biru juga, ini high voltage ini. Ini Ersan-nya. Ini induktor outputnya, teman. Cuma ketambahan ini ya high voltage ya. Sebenarnya untuk prinsip kerjanya sama seperti mesin las MMA, cuma ketambahan trafo FBT untuk tegangan tingginya, high voltage-nya. Dan ini kumparan untuk bagian outputnya, teman. Untuk switch on off-nya di bagian sini itu dihubungkan ke jalur PWM yang di sini 3 kabel. Warna merah ini 25 volt yang tadi dicek ya, untuk supply relay softar, relay on off itu solenoid juga. Solenoid juga diatur oleh ini, nanti diatur oleh on off dari stang lasnya. Dan yang kabel warna tadi kabel warna kuning ya, 25 volt warna kuning. Yang warna merah ini untuk on off PWM-nya. Dia standby ataupun on PWM KA3525 ini. Kita cek ya. Yang warna merah ini kita cek tegangannya berapa. Dan ini saya coba shortkan bagian switch-nya. Kita cek tegangannya di situ. Nah, itu bunyi cer-cer, itu tegangan tingginya, teman. Lihat di bagian dalam sana. Tak on kan ya. Nah, itu ya nyala ya tadi ya, high voltage-nya. Tapi kadang-kadang tidak keluar tegangan outputnya, apinya kecil ya, gara-gara PWM rusak. Nanti sekalian ganti PWM aja. Kita cek ini di bagian kabel merah untuk switch on off PWM-nya. Kok gak mentu. 4,8 teman, 4,8 volt, dan itu ya PWM-nya, gelombang PWM-nya 102,4 atau 102,6 kHz dengan duty cycle 56%. Oke ya, nanti kita cek untuk 2 channelnya, tapi kita ganti dulu IC PWM.
Ini jangan sesekali ngetes tegangan di sini teman. Ini tegangannya sangat bahaya ya, sangat tinggi ketika on dan high voltage-nya nyala. Jangan coba-coba tes pakai osiloskop, pakai multimeter maksudnya. Nanti nasibnya sama kayak multimeter saya ini, kena splat atau kena singgulan dari tegangan tingginya, langsung jebol ini, langsung rusak parah, nggak bisa diapa-apakan. Jadi jangan coba-coba ngetes tegangan output di mesin las TIG ya. Kalau mic itu tegangannya masih kecil, tegangan rendah. Kalau udah TIG itu tegangan tinggi yang digunakan ya. Jangan coba-coba ngetes di outputnya sini, bahaya lur, tegangannya tinggi, merusak alat ya. Oke, saya ganti dulu untuk IC PWM nya dan IC POP-M nya. Oke lur, sudah selesai setelah saya lakukan penggantian IC PWM SG3525 dengan konektornya. Tujuan dipasang konektor biar IC lebih awet, sudah sering saya jelaskan ya, agar IC tidak langsung terkena panas langsung dari solder, jadi menghindari kontak langsung dengan panasnya solder biar IC lebih awet. Ini CATX40 juga sudah pasangan konektor, tinggal nanti pasang IC nya aja. Dan ini ya bentuk fisiknya, PWM kontrol dan modul inverternya bagian atas, PCB atas sama seperti, prinsipnya sama seperti mesin inverter las MMA yang lain, cuma dia beda di bagian output yang tadi yang ada high voltage nya. Ini sudah ada bekas solderan, jadi ini sebelumnya sudah pernah diservis ya. Ada bagian solderan di bagian transistor driver, MOSFET driver maksudnya, MOSFET driver IRF Z24N dan IRF 9Z24N 4 biji ini mungkin sudah pernah dicoba diperbaiki, sudah pernah dicoba diganti, terus dipasang lagi. Ini bagian PSU juga katanya juga sudah pernah diperbaiki karena awalnya rusak mati total terus sudah nyala. Ini MOSFET PSU diganti, terus ini optocoupler sudah diganti teman. Ini dia pakai IC UC3843 ya, kayak gajun. Jadi ini prinsip kerjanya seperti gajun ya untuk regulator power supply-nya ini. Biasanya yang menggunakan transistor S850 dan Zener, beberapa dioda Zener dan beberapa 1N418, tapi ini menggunakan IC sebagai osilator untuk menggerakkan si MOSFET PSU-nya ini, yang digunakan dia K3878 yang sering digunakan pada inverter las Lakoni dan inverter las merek Rino dan kawan-kawannya. Nanti setelah dipasang di board utama tadi di heatsink, nanti kita akan coba tes ya setiap tegangan gate di sini berapa volt, untuk memastikan agar setiap MOSFET di sini tegangan gate-nya imbang atau ada tegangannya nggak pincang ya, nggak ada, untuk menghindari MOSFET yang panas berlebih karena tegangan gate-nya yang hilang. Oke, kita pasang dulu ke heatsinknya. Oke teman, sudah terpasang di casing utamanya, di heatsinknya udah saya rapikan, dan kita coba jumper ya ini untuk saklar switch on off nya di stang las. Oke, di sana sudah kedengeran suara high voltage nya teman. Lihat di bawah tuh ya, udah busur apinya udah nyala itu. Oke, udah nyala, nggak kayak tadi ceret itu udah lama ya, tadi kan cuma sebentar langsung mati, itu udah nyala terus. Di PWM udah normal. Kita cek bagian sini ya, outputnya ini di stang lasnya. Ini kita pegang, kita raba-raba, hati-hati ya, jangan sampai nyenggol ke nyenggol ke bagian jalur drain dan source nya, karena itu nyetrum. Kita raba-raba ini, kalau resistor cover udah panas, resistor snubbernya ini keempatnya udah panas rata ya, berarti keempat switchingnya udah bekerja saling terintegrasi ya, udah nyala semua. Ini enggak cuma sebelah aja. Kita cek untuk tegangan gate nya teman, ini hati-hati ya, jangan sampai nyenggol bagian outputnya, bahaya, bisa nyetrum banget ya. Tegangannya tinggi lur, soalnya lur. Kita cek di tegangan gate nya terhadap source ya. Ini pakai tester seadanya karena tester yang awalnya itu rusak. Kita cek setiap tegangan gate nya. Sini tegangan gate nya terbaca 5 volt. Bentar. 5 volt atau 1 volt, coba bentar.
kena lem lur soalnya. 1 volt ya, tegangannya 1 volt normal lah, yang penting nggak 0. Ini 2,7 kok ini 1 ya, ada yang pincang. Oh ini 2,7 tapi kadang-kadang 1. Testernya nggak mampu lur, kita cek pakai tester analog aja. Ini testernya nggak mampu soalnya. Tester analog kita cek pakai tester analog aja. Kalau tester analog ya nanti kita lihat di tegangan AC berapa volt AC. Normalnya ya 10 sampai 18 volt. Kita cek coba. Aduh, ini di skala 50 ya. Oke, terbaca 10 volt AC. Aman. 10 volt AC. Cek lagi yang paling pinggir sini. Oke, 10 volt AC. 11 ya. Sorry, 11 ini tadi. Ini per subdriver kita cek ya. Kan ada 4 subdriver. Jadi setiap subdrivernya kita cek. Ada 12 berarti ada 4 kali 3. Setiap subdriver ada 3 MOSFET ini ya. 1 2 3, ini udah seberangan udah beda. 1 2 3, ini juga sama 1 2 3. 1 2 3. Jadi dari trafo GDT ini outputnya dibagi 4. Jadi 4 subdriver. Cek yang seberangnya sini. Ini berapa volt? Gak nempel sempurna soalnya. Oke, di sebelah sini 16 ya, kualik tadi. Nah, ini testernya taruh sini aja. Kita lihat di sini berapa volt. Tuh. Kita cek ya. Mantap. Oke, 11 volt sama. Biar kelihatan. Oke, kita cek lagi yang subdriver terakhir antara kaki gate dan kaki source nya. Oke, 10 volt sama. Kita langsung tes saja. Ini kita coba shortkan di ampere terkecil ya, ini outputnya. Ini posisi on. Oke, sudah mantap. Lihat tuh apinya. Oke, nah itu ada busur tegangan tingginya. Nah, mantap lur, udah bisa ya. Untuk frekuensi drivernya 102,8 kHz, 102,6 atau 2,8 kHz, duty cycle 57%, dan ini tegangan PRMS nya 14,8. Oke, cabut dulu, ini udah selesai. Jadi ya lur, mantap, siap kirim.